Penasaran kenapa banyak orang yang gagal berinvestasi? Temukan jawabannya di video ini. Hey guys, selamat datang di channel Ayo Jadi Kaya bersama saya, Agustinus Nugroho sebagai hostnya. Di channel ini kamu akan banyak belajar life lesson dan actionable lesson dari orang-orang kaya dan orang-orang sukses, sehingga kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang luar biasa sering ditanyakan. Kenapa orang gagal berinvestasi? Sebetulnya penyebabnya itu simpel sekali. Orang gagal berinvestasi karena nggak punya duit yang diinvestasikan. Jadi duitnya dia dari pemasukan dia habis duluan sebelum diinvestasikan. Nah, kalau kamu kepingin membangun aset kamu dari nol sampai luar biasa besar, maka mau nggak mau kamu harus berinvestasi. Saya sudah sering sekali menjelaskan di video-video saya yang sebelumnya. Tapi kalau duit kamu nggak cukup, ada dua cara yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah naikkan penghasilanmu. Ini bisa dari dua sumber ya. Yang pertama, kamu naikin penghasilanmu yang sekarang. Artinya, kamu minta naik gaji, atau kamu minta promosi, atau mungkin kamu pindah ke kerjaan lain yang bayarannya lebih tinggi. Atau cara yang kedua, kamu bisa mencari yang namanya penghasilan tambahan. Zaman sekarang banyak banget caranya. Satu, kamu bisa menjadi dropshipper. Kamu bisa start bisnis jualan online dengan modal 0 rupiah. Lalu kamu bisa menjadi freelancer mungkin. Jadi kamu bisa menjual jasa kamu di platform-platform seperti Upwork dan Fastwork. Lalu mungkin kamu bisa buka kursus. Banyak banget caranya. Saya akan memberikan sebuah video khusus yang saya dedikasikan untuk gimana caranya kita bisa dapat penghasilan tambahan. Tapi ini di video selanjutnya ya. Kita sudah membicarakan menaikkan penghasilan. Lalu yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah menurunkan cost of living kamu. Yaitu kamu harus menurunkan lifestyle kamu. Kalau misalkan pendapatan kamu yang sekarang nggak bisa mencukupi kebutuhan hidup kamu, lifestyle kamu, dan investasi kamu, maka kamu harus cut back. Kamu harus turunin lifestyle-nya. Misalkan gini nih, kamu suka ngafe. Dulunya kamu ngafe di sebuah coffee shop. Harganya oke, kopinya enak, tempatnya bagus. Lalu kamu mendapatkan penghasilan tambahan. Entah itu dari kamu naik gaji, atau kamu buka bisnis dropshipping, atau whatever it is. Lalu kamu memutuskan untuk naik level. Oke, sekarang saya mau ngopi di Starbucks. Harga kopinya 2 kali lipat. Padahal kamu hanya memiliki kenaikan pendapatan sebesar 10-20%. Apakah ini worth it untuk kamu ngopi di Starbucks, tapi kamu nggak bisa investasi? Nah, disinilah turunin lifestyle-nya. Jangan ngopi di Starbucks dulu sampai memang kamu mampu. Sampai memang yang namanya penghasilanmu bisa mengcover investasi kamu dulu. Ini nggak mudah ya. Turun lifestyle itu adalah something that is very difficult to do. Susah banget karena kalau kamu sudah tahu nyamannya dan enaknya ngopi di Starbucks, mungkin kamu nggak kepingin ngopi di coffee shop yang lama. Tapi saya yakin kalau kamu memiliki mindset yang benar, kamu memiliki disiplin diri yang kuat, hal ini bisa dilakukan. Nah, kalau kamu sudah selesai melakukan dua hal itu, kamu bisa menaikkan penghasilanmu dan kamu bisa cutting cost of living kamu. Yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah melakukan budgeting. Sudah banyak banget cara budgeting yang bisa kamu contoh. Kamu tinggal googling cara budgeting. Masukan dari saya adalah ambil cara sesimpel mungkin. Misalkan ada satu teknik budgeting yang cukup oke yang namanya 50, 30, 20. Artinya apa? 50% dari penghasilan kamu itu adalah untuk kebutuhan pokok kamu. Untuk makan, untuk beli sabun, untuk beli sampo, bayar listrik, dan lain-lain ya. Lalu 30% itu adalah untuk your want. Yang kamu inginkan, jadi bukan yang kamu butuhkan ya. Yang pertama tadi your need, yang kedua adalah your want. Kalau kamu suka yang namanya ngafe, maka budget untuk ngafe ada di 30% ini. Kalau kamu suka traveling, ya ambil dari 30% ini. Kalau misalkan kamu mau tabung dulu supaya kamu mungkin bisa travelingnya ke luar negeri di tahun depan,
Itu juga asalnya dari 30% ini. Dan yang sisanya adalah 20%. Ini untuk investasi nggak boleh diganggu gugat. Tidak boleh jadi 19%, 18%, 15%, 10% nggak boleh. Harus 20%. Kalau kamu kurang disiplin dalam membaginya, kamu bisa terapkan metode yang sudah saya sempat ajarkan, yaitu kamu langsung melakukan otomatis transfer. Jadi begitu penghasilan kamu masuk, langsung 20% masuk ke rekening yang khusus investasi. Nah, kalau kamu sudah mulai biasa hidup dalam budget, maka saya kepingin memberikan sebuah challenge buat kamu, yaitu kamu bisa mengubah metode budgetingmu dari 50-30-20 menjadi 50-20-20-10. 50% tetap untuk kebutuhan pokok karena ini nggak bisa diganggu gugat. 20% tetap untuk investasi. Sekali lagi, ini nggak bisa diganggu gugat. Your want atau keinginan kamu atau budget untuk kamu ngafe, untuk kamu traveling tadi itu hanya 20%. Sisanya yang 10% adalah untuk giving, untuk kamu bagikan ke orang-orang yang kurang mampu. Zaman sekarang udah banyak sekali aplikasi yang bisa memfasilitasi hal ini. Manfaatkan salah satu dari aplikasi-aplikasi tersebut. Kenapa sih kita harus giving? Karena kita harus masukkan ke mindset kita bahwa kalau kita lebih beruntung dari orang lain, maka nggak ada salahnya sama sekali kita menyisihkan sedikit penghasilan kita untuk mereka. Bagi kita mungkin nggak besar, mungkin kecil, tapi bagi mereka ini bisa berarti sangat besar sekali. Yang penting kamu harus ikhlas memberikan uang tersebut atau sebagian dari penghasilanmu kepada mereka-mereka yang kurang mampu atau kurang beruntung. Yang pasti saya nggak bisa menjanjikan bahwa ini akan membuat kamu menjadi kaya. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa yang namanya memberi itu memiliki sebuah kepuasan tersendiri. Karena kita manusia makhluk sosial dan di ajaran-ajaran agama masing-masing kita juga diajarkan untuk membantu orang. Disinilah yang namanya batin kita menjadi lebih terpuaskan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa jumpstart kamu untuk segera mulai berinvestasi dan membangun aset kamu dari nol menjadi luar biasa besar. Kalau kamu suka video-video seperti ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih, semoga sukses selalu.